Halo, saudara. Balik lagi dengan gue Budi Hudiana dari HPZ TV. Bicara tentang handling, power style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Kali ini gue udah ada di daerah Cikalong Wetan. Dan kenapa gue sengaja ke daerah sini? Karena gue mau tes atau merasakan si motor All New NMAX ini yang sudah di-upgrade di bagian powernya. Dan kenapa gue harus jauh-jauh untuk membahas mengenai upgrade yang udah gue lakukan pada motor ini? Tonton terus videonya biar lu semua nggak ketinggalan info yang menarik. Umumnya, kami hanya menyajikan solusi dari keluhan Hypesoner terhadap motor yang kami ulas di channel ini. Semua barang yang kami aplikasikan ke motor-motor kami sudah teruji secara research dan dyno. Namun, akan lebih oke kalau setelah kita pasang dan langsung kita uji di medan touring. Oleh karena itu, kami langsung tancap gas untuk mengujinya di jalan. Pada All New NMAX ini, kami lakukan beberapa upgrade di bagian powernya. Mulai dari ceramic coated cylinder block yang dilengkapi dengan forged piston dari TDR serta menggunakan ring piston dengan gold plated. Selain itu, ada juga crankshaft dari TDR yang ada penambahan total langkah sebesar 4 mm, menghasilkan volume ruang bakar menjadi sekitar 195 cc dan biasa sebut menjadi 200 cc. Selain dari itu, dari sektor pernafasan All New NMAX ini sudah kami upgrade menggunakan camshaft TDR02 milik generasi NMAX sebelumnya dengan penambahan sprocket camshaft atau disebut juga timing gearnya menggunakan NMAX sebelumnya. Juga menggunakan TB dari RPD dengan ukuran 34 mm. Sektor mesin ini kami upgrade dengan catatan kami tetap menggunakan ECU bawaan motornya alias ECU standar. Pada sistem penerus daya alias CVT system, kami sudah menerapkan full system mulai dari puli depan sampai kanvas ganda beserta sliding shape-nya. Detail mengenai barang-barang ini akan kami bahas pada video ini. Dengan segala persiapan akan motor All New NMAX yang sudah kami upgrade secara habis-habisan, kami berangkat untuk menuju Wanayasa, Jawa Barat. Jalur yang kami tempuh adalah jalur nasional yang melalui Padalarang dan Cikalong Wetan. Oke, Hypesoner, setelah gue melakukan upgrade di bagian power, tenaganya itu benar-benar kerasa banget, beda banget sama standarannya. Ini untuk stop and go itu bisa dibilang enak banget. Kayak tadi ketika gue belok-belok tuh, gue ada tutup gas, buka gas, tutup gas, buka gas. Aduh, mesinnya responsif banget. Jadi menurut gue, worth it banget lah lu melakukan upgrade di bagian power menggunakan high performance part dari TDR. Tenaga yang dirasakan itu hasil dari upgrade mesin. Dapur pacu yang sudah diperbesar menggunakan piston ukuran 63 mm dengan ring piston yang sudah dilapisi emas membuatnya kuat akan tonjokan kompresi. Hasil tes kompresi saat sudah dilakukan blow up adalah sebesar 400 kPa. Selanjutnya dilakukan penggantian crankshaft TDR dengan perbedaan langkah 4 mm dari bawaan pabrik dan stang piston yang lebih pendek 2 mm. Ini membuat torsi membesar dan juga membuat pemasangan lebih mudah karena tidak memerlukan packing tambahan. Bila mana ukuran stang piston yang digunakan sama panjangnya dengan bawaan pabrik yaitu 9 mm, akan dibutuhkan packing aluminium tambahan agar mesin dapat terpasang. Selain dari itu, kendara lainnya seperti rantai keteng harus dimodifikasi. Oleh karena itu, TDR memilih stang piston berukuran 97 mm agar pemasangannya mudah dan tidak banyak kendala dalam penggunaannya sehari-hari. Selain dari itu, injektor juga disesuaikan dengan keperluan mesin, yaitu dengan menggunakan injektor TDR berukuran 165 cc. Untuk bahan bakarnya, Hypesoner nggak usah ragu. Kami melakukan tes full to full dan didapatkan hasil 1 liter berbanding 35-36 km.
Jadi menurut gua ini hasil yang oke banget. Untuk bagian pernafasan juga kita harus perhatikan ya, karena ketika lu menggunakan camshaft standar dan TB standar, biasanya tenaga di bagian atasnya masih kurang enak gitu. Nah, ketika lu mengganti TB yang lebih besar, di mana pasokan udara yang masuk menjadi lebih besar, dan menggunakan cam modifan dari TDR ya, kita pakai cam 02, ini hasilnya maksimal banget, tenaga atasnya ngisi terus. Pokoknya enak banget lah. Nafas panjang yang dihasilkan oleh motor ini adalah hasil dari upgrade menggunakan camshaft TDR 02 dan throttle body RPD. Dengan camshaft yang memiliki durasi yang ditentukan dari hasil penelitian tim TDR, membuat teriakan mesin berbeda dengan bawaan motor, dan dicocokkan juga dengan keperluan para pengendara. Selain dari itu, volume udara yang masuk ke dalam mesin bertambah secara signifikan dengan diperbesar throttle body dengan ukuran 34 mm dari RPD. Kesimpulannya, mesin dapat menerima udara dan bahan bakar yang lebih banyak sehingga membuat nafas all-new NMAX ini menjadi begitu mantap. Jadi untuk bagian CVT itu merupakan bagian yang harus di-upgrade dulu. Karena apa? Perlu diinformasikan bahwa CVT itu merupakan penyalur daya dari mesin ke roda bagian belakang. Jadi kalau misalnya CVT-nya masih standaran, takutnya ketika kita ganti mesinnya atau kita upgrade mesinnya ya, menggunakan bore up atau stroke up, nanti si CVT-nya tidak bisa menyeimbangkan. Tenaga yang besar tidak tersalurkan ke bagian roda. Oke, Hypesoner, bercerita mengenai CVT nih, atau si penerus daya dari mesin ke roda. Tolong diperhatikan bahwa ketika kita melakukan upgrade di mesin, kita juga harus menyesuaikan bagian CVT-nya. Contohnya, ketika pertama kita melakukan upgrade kirian, mungkin CVT yang diperlukan adalah CVT yang 10%. Tetapi ketika kita melakukan bore up dan stroke up, mungkin kita menaikkan CVT-nya menggunakan 15% atau malah di 20%. Untuk kirian motor all-new NMAX ini, kita udah pakai semuanya. Dimulai dari pulley, lalu ada juga yang ini ya. Ini adalah sport clutch set-nya. Lalu ada V-belt-nya juga. Lalu ada berbagai macam pilihan roller. Roller juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari Hypesoner. Kalau Hypesoner memerlukan tenaga akselerasi di awal, berarti Hypesoner menggunakan roller yang lebih ringan. Tetapi jika Hypesoner memerlukan tenaga yang top speed atau tenaga di atas, Hypesoner bisa mengganti roller yang lebih berat dari ukuran standarnya. Gak lupa di sini juga ada sliding shaft yang lu semua wajib coba. Ada 2 jalur lurus dan jalur melengkung. Pembahasannya ada di video yang sebelumnya, nanti ada linknya pada kolom deskripsi. Untuk mempermudahnya, kita ada paket seperti ini. Jadi Hypesoner tinggal pilih mau paket yang bore up aja, atau paket stroke up, atau ada tambahan seperti ini. Oke, gitu aja, terus tonton video gua. Perjalanan kami pun berlanjut menuju ke situ Wanayasa yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta. Saya sangat suka riding ke sini karena jalurnya enak dan banyak belokan-belokannya. Pemandangannya pun sangat bagus, dipenuhi oleh gunung, sawah, dan pepohonan. Oke, Hypesoner, sekarang kita udah sampai di situ Wanayasa dan tadi gue udah melakukan cek oli juga, hasilnya oke banget. Bagi Hypesoner yang mau tahu detail mengenai produk-produk yang gue pasang ketika gue upgrade motor ini, Hypesoner bisa cek di www.oneteamstore.com. Atau jika Hypesoner mau membeli produk tersebut, Hypesoner bisa kunjungi marketplace yang ada linknya pada kolom deskripsi. Atau Hypesoner juga bisa datangi toko-toko One Team Network yang ada di daerah Hypesoner. Hypesoner, ada motor ADV juga nih. Next video gua buat video mengenai upgrade di motor ADV. Kayaknya asik banget nih kalau motor-motor yang udah di-upgrade ini kita bawa ke Sentul untuk dites.
Gimana menurut Hypesoner? Kalau Hypesoner punya komentar, tuliskan komentarnya pada kolom komentar di bawah ini. Buat tunggu komentar lu semua. Jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan agar kita semua terlindungi dari penyakit. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video gue selanjutnya. Ciao!